Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rob yang maha memberi rezeki, maha mengatur kehidupan, dan maha menjawab doa hamba-hambanya. Dengan kasih sayangnya, kita diberi kesempatan untuk terus bernafas, terus melangkah, dan terus berharap kipodenia di tengah derasnya ujian hidup. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, sang pembawa cahaya, teladan mulia, yang mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan, kesabaran, dan jalan menuju keberkahan hidup dunia akhirat. Semoga kita semua senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, hingga kelak mendapatkan syafaat di hari yang tiada naungan selain dari Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan yang penuh liku ini, tak jarang kita merasa sempit, buntu, bahkan hilang harapan. Kita sudah bekerja keras, berusaha, bahkan bermunajat siang malam. Namun, mengapa rezeki terasa seret? Mengapa keberkahan seolah menjauh? Hari ini, saya ingin berbagi sebuah rahasia ilahi, sebuah amalan yang ringan di lisan, namun berat di timbangan pahala, dan memiliki kekuatan luar biasa dalam membuka pintu rezeki dan keberkahan hidup. Amalan ini bukan berasal dari dunia luar, bukan pula dari logika duniawi, tapi dari kekuatan spiritual yang tertanam dalam surah Al-Ikhlas. Surah yang pendek ini hanya 4 ayat ternyata menyimpan kunci besar dalam melimpahkan rezeki, mengangkat derajat, dan menarik keajaiban dari langit. Banyak yang meremehkan karena pendeknya, tapi di balik singkatnya, iat-iat tersembunyi gelombang energi spiritual tauhid yang mampu mengguncang langit dan bumi. Dan hari ini kita akan mengungkap bagaimana membaca surah Al-Ikhlas 41 kali di waktu yang tepat bisa menjadi sebab datangnya pertolongan Allah yang tak terduga. Bukan sekadar teori, ini amalan yang sudah dibuktikan oleh banyak orang, dan insya Allah bisa kita rasakan pula jika dilakukan dengan ikhlas, yakin, dan istiqomah. Maka mari kita buka hati kita, lapangkan pikiran kita, dan bersiap menerima ilmu serta hikmah dari wahyu Allah yang penuh kemuliaan. Surah Al-Ikhlas adalah salah satu surat pendek dalam Al-Quran. Hanya terdiri dari 4 ayat. Namun, di balik singkatnya, para ulama sepakat bahwa surat ini memiliki kedudukan sangat tinggi dalam Islam. Rasulullah sendiri bersabda bahwa membaca surah Al-Ikhlas setara dengan membaca sepertiga dari Al-Quran, bukan hanya karena jumlah ayat atau lafaznya, melainkan karena kandungan tauhidnya yang sangat kuat dan dalam. Surah ini mengajarkan kita bahwa Allah itu esa, tidak bergantung pada siapapun, tidak beranak, dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Imam Al-Ghazali menyebut surah Al-Ikhlas sebagai inti dari tauhid, karena dalam surat ini terkandung fondasi dasar iman, mengesahkan Allah secara mutlak, baik dalam zatnya, sifatnya, maupun perbuatannya. Jika seseorang mampu memahami makna dan menghayati kandungannya, maka jiwanya akan dipenuhi dengan keikhlasan dalam ibadah dan keyakinan penuh kepada Allah, yang menjadi sumber utama datangnya pertolongan dan rezeki dari langit. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyatakan bahwa tauhid yang murni adalah sebab terbesar dibukanya pintu-pintu rezeki. Saat seseorang bertauhid dengan tulus dan tidak menggantungkan diri kepada makhluk, maka ia telah menyambungkan ruhnya langsung kepada sumber segala pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tauhid inilah yang terangkum
sempurna. Dalam surah Al-Ikhlas, maka ketika seseorang membacanya dengan hati yang hadir dan keyakinan penuh, itu sama dengan mengetuk pintu langit dengan kunci yang paling tepat. Banyak ahli hikmah dan para wali Allah yang menjadikan surah Al-Ikhlas sebagai amalan rutin harian mereka. Ada yang membacanya ratusan kali, bahkan ribuan kali dalam sehari. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana hidup mereka menjadi tenang, berkah, dan rezeki datang tanpa henti. Bukan hanya berupa harta, tapi juga rezeki berupa kesehatan, ketenangan, batin, hubungan yang harmonis, dan umur yang penuh makna. Ini membuktikan bahwa surah Al-Ikhlas bukan hanya memiliki dimensi tauhid, tapi juga daya spiritual yang menggerakkan kehidupan dunia dan akhirat. Ketika surah Al-Ikhlas dibaca secara rutin dan konsisten, ia akan memperkuat iman dan menjauhkan seseorang dari syirik. Ini penting, karena rezeki yang berkah hanya akan turun kepada jiwa yang bersih dari kemusyrikan dan penuh ketundukan kepada Allah. Dalam kitab-kitab tafsir disebutkan bahwa malaikat pun mencintai orang-orang yang senantiasa membaca surat ini, karena mereka melihat betapa cahaya tauhid memancar dari lisan dan hati hamba tersebut. Maka tak heran jika para ulama mengajarkan bahwa surah Al-Ikhlas bisa menjadi wasilah datangnya keajaiban, khususnya dalam hal rezeki dan pertolongan. Karena lafaznya saja, tapi karena hubungan batin dan tauhid yang ditegakkan saat membacanya. Jika kita ingin hidup kita berubah, jika kita ingin rezeki mengalir deras dan berkah melimpah, maka mulailah dari memperkuat tauhid. Bacalah surah Al-Ikhlas dengan hati yang yakin sebanyak 41 kali di waktu yang mustajab. Dan lihatlah bagaimana Allah membalas dengan cara yang luar biasa. Mungkin muncul pertanyaan dalam hati kita, mengapa harus 41 kali? Apa istimewanya angka? Ketahuilah bahwa dalam tradisi para ulama dan ahli ruhani terdahulu, jumlah bacaan dalam dizikir bukan sekadar angka tanpa makna. Angka 41 merupakan simbol kesungguhan dan kekuatan batin, di mana jiwa benar-benar dibawa pada kondisi fokus penuh kepada Allah. Mereka yang mengamalkan surah Al-Ikhlas sebanyak 41 kali diyakini telah memasuki tingkatan kesadaran spiritual yang dalam, yang membuka dimensi keberkahan dan pertolongan dari langit. Dalam ilmu hikmah, angka ganjil memiliki keistimewaan tersendiri. Angka 41 adalah gabungan antara kekuatan 40 yang dikenal sebagai batas penguatan ruhani dalam banyak amalan. Misalnya, Musa alaihissalam berbicara dengan Allah setelah berpuasa 40 hari, ditambah 1 sebagai simbol penyempurna. Maka ketika seseorang membaca surah Al-Ikhlas 41 kali, ia telah membangun pusaran di zikir yang stabil dan kuat, seolah menciptakan medan spiritual yang siap menarik keajaiban dari sisi Allah. Namun, tak hanya jumlah yang penting, waktu pelaksanaan juga sangat menentukan efektivitas di zikir ini. Waktu terbaik adalah setelah salat hajat di sepertiga malam terakhir, atau setelah salat subuh sebelum matahari terbit. Dua waktu ini adalah waktu di mana langit terbuka dan rahmat Allah turun. Rasulullah bersabda bahwa di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia dan berkata, "Siapa yang memohon kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta ampun, aku ampuni." Bayangkan, jika dalam waktu yang begitu mulia, engkau hadir dalam sujud, lalu duduk dengan khusyuk, membaca surah Al-Ikhlas 41 kali. Betapa kuat energi langit
yang akan datang menghampirimu. Doamu tak lagi naik pelan-pelan, tapi melesat secepat kilat menembus hijab langit. Para malaikat mencatat, ruh bersinar, dan Allah mengabulkan permintaanmu, bahkan sebelum engkau selesai memohon. Waktu-waktu mustajab ini juga adalah saat jiwa manusia sedang paling jujur dan lepas dari kepura-puraan dunia. Di malam hari atau usai subuh, hati dalam keadaan bersih, pikiran belum tercemar dunia. Maka inilah momen paling tepat untuk mengirimkan sinyal spiritual ke langit, mengisi jiwa dengan keikhlasan, dan menyambut aliran rezeki yang Allah janjikan bagi hamba-hamba Nia yang yakin. Sahabatku, jangan pernah meremehkan bacaan sederhana seperti surah Al-Ikhlas. Jika dibaca dengan istiqomah, di waktu yang tepat, dan dengan niat yang benar, maka ia bisa menjadi magnet rezeki dan keajaiban dari langit. Amalkan 41 kali setiap malam atau pagi di waktu mustajab. Lalu lihatlah bagaimana hidupmu perlahan berubah. Pintu-pintu rezeki terbuka, solusi datang tak disangka, dan hatimu dipenuhi ketenangan. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang datang ke Podenia dengan penuh keyakinan. Saudaraku, jangan pernah meremehkan keajaiban dari sebuah amalan yang dilakukan dengan tulus dan penuh keyakinan. Di berbagai penjuru negeri, ada begitu banyak kisah nyata dari mereka yang telah membuktikan kedahsyatan. Surah Al-Ikhlas dibaca 41 kali sebagai jalan turunnya pertolongan Allah. Ini bukan cerita fiksi atau karangan. Ini adalah pengalaman langsung dari umat Islam yang berjuang dengan doa, bukan hanya dengan tenaga. Sebut saja seorang pedagang kecil di Yogyakarta. Ia tak punya modal besar, bahkan seringkali kesulitan membayar sewa kios. Namun satu hal yang ia jaga adalah amalan di zikir malam. Setiap kali merasa terdesak, ia bangun di sepertiga malam, salat 2 rakaat, lalu membaca surah Al-Ikhlas 41 kali dengan penuh khusyuk. Ia berkata, "Tak pernah saya kecewa. Kadang belum selesai saya berdoa, tiba-tiba ada pembeli besar datang. Esok harinya, Allah selalu beri jalan. Sekarang, usahanya semakin berkembang, dan ia dikenal sebagai orang yang dermawan." Ada juga seorang ibu rumah tangga di Bandung yang awalnya ditinggal suami dengan anak-anak kecil. Ia tak tahu harus berbuat apa. Satu-satunya pegangan adalah Al-Quran dan air matanya. Setiap malam, ia mengadu kepada Allah sambil membaca surah Al-Ikhlas 41 kali. Tak sampai 2 pekan, tiba-tiba ia mendapat tawaran kerja sampingan dari teman lama, yang kemudian berkembang menjadi bisnis online sukses. Ia berkata, "Saya hanya minta dikuatkan, tapi Allah beri lebih dari itu. Rezeki, kekuatan, dan ketenangan hati." Seorang pemuda di Surabaya yang sudah lama menganggur juga merasakan keajaiban serupa. Ia mengikuti saran gurunya untuk membaca surah Al-Ikhlas 41 kali setelah sholat subuh. Awalnya terasa berat, hatinya masih ragu, namun ia teruskan. Pada hari ke-7, ia mendapat panggilan kerja dari perusahaan yang bahkan tak pernah ia daftar. Sibel, ia menyadari Allah sedang mengatur semuanya dari arah yang tak terduga. Ada pula kisah dari seorang karyawan yang menanggung banyak utang karena keluarganya sakit. Di tengah kesulitan itu, ia memutuskan untuk menekuni amalan ini setiap malam. Bukan untuk kaya, katanya, tapi untuk minta diberi jalan keluar. Tak disangka, dalam waktu sebulan, ia mendapat promosi jabatan
yang membawa peningkatan gaji signifikan, dan pelan-pelan ia bisa melunasi semua utangnya. Ia berkata, kuncinya bukan hanya di zikir, tapi keyakinan penuh bahwa Allah tidak pernah tidur. Dari kisah-kisah nyata ini, kita belajar bahwa keajaiban bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Selama kita mau mengetuk pintu langit dengan istiqomah, ikhlas, dan percaya pada janji Allah, maka pertolongan itu akan datang. Surah Al-Ikhlas bukan sekadar bacaannya, adalah kekuatan ruhani yang menghubungkan kita langsung dengan Zat yang Maha Kaya. Maka jangan ragu untuk memulai. Siapa tahu kisah Anda selanjutnya akan jadi inspirasi bagi orang lain. Saudaraku yang dirahmati Allah, penting untuk kita pahami bahwa amalan ini bukanlah sihir, bukan trik instan, dan bukan pula bentuk pesugihan yang menyalahi syariat. Ini adalah bentuk ikhtiar batin yang sangat dalam, yang mengandalkan kekuatan doa dan dizikir sebagai sarana komunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak sedang menyuruh Allah untuk menuruti kehendak kita, melainkan kita sedang memohon dengan penuh adab dan harap bahwa Allah berkenan membuka pintu rezeki yang selama ini tertahan. Langkah awalnya adalah mensucikan diri dengan wudu, karena di zikir yang khusyuk berawal dari jiwa yang bersih. Wudu bukan hanya untuk menghilangkan hadas kecil, tapi juga sebagai simbol bahwa kita sedang memulai perjalanan spiritual seperti seseorang yang hendak menghadap raja. Maka bersihkan diri, tenangkan hati, dan siapkan ruang di dalam dada untuk menerima pancaran cahaya dari ayat-ayat Allah. Kemudian, kerjakan salat hajat 2 rakaat sebagai bentuk pengakuan bahwa hanya kepada Alilah tempat kita bergantung. Salat hajat ini bukan sembarang salat, melainkan salat yang diisi dengan keluh kesah yang penuh harap. Setelah salam, jangan langsung bangkit. Duduklah dengan tenang, hadapkan wajah, hati, dan seluruh jiwa kepada Allah. Inilah saat di mana kita benar-benar membuka diri kita kepadanya, mengakui kelemahan kita dan kebesarannya. Mulailah membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 41 kali, pelan-pelan, dengan penuh penghayatan. Rasakan tiap lafaznya, renungkan makna kalimat Allahus Syamot, bahwa hanya kepo dunia kita bergantung. Jangan membaca dengan terburu-buru atau asal-asalan. Ini bukan soal banyaknya bacaan, tapi soal kualitas hati yang menyertainya. Jika kita benar-benar hadir dalam zikir ini, maka bacaan kita akan naik ke langit seperti cahaya yang menyinari kegelapan hidup. Setelah selesai membaca 41 kali, tutuplah dengan doa yang tulus. Tak perlu bahasa yang indah, cukup bicaralah kepada Allah seperti seorang anak yang mengadu kepada ayahnya. Minta rezeki yang halal dan berkah, minta dibukakan jalan keluar, minta dipeluk oleh kasih sayangnya. Doa seperti inilah yang mengetuk pintu langit, karena ia lahir dari kedalaman jiwa, bukan sekadar dari lisan. Inilah saat di mana keajaiban mulai digerakkan oleh tangan-tangan tak terlihat. Yang tak kalah penting adalah menjaga niat. Jangan semata-mata karena ingin kaya, ingin cepat dapat uang, atau ingin mengalahkan orang lain. Niatkan bahwa kita ingin rezeki yang berkah, yang membawa kebaikan dunia dan akhirat, yang menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, bukan menjauh. Jika niat ini lurus, insya Allah amalan ini bukan hanya mendatangkan harta, tapi juga membawa cahaya ke dalam rumah tangga, pekerjaan, dan seluruh hidup kita. Karena sesungguhnya, kekayaan sejati bukan hanya pada jumlah,
tapi pada keberkahan dan kedamaian jiwa. Sahabatku yang dimuliakan Allah, hidup di dunia ini ibarat menempuh perjalanan panjang yang penuh ujian. Kadang kita diuji dengan kekurangan, kadang pula dengan kelapangan. Tetapi ketahuilah, sumber kekuatan utama bukanlah harta, jabatan, atau relasi, melainkan hubungan kita dengan Allah. Di saat semua pintu dunia tertutup, masih ada satu pintu yang selalu terbuka, pintu langit. Dan salah satu kuncinya adalah zikir, doa, dan penguatan tauhid, seperti yang terkandung dalam surah Al-Ikhlas. Jangan pernah remehkan bacaan sederhana dari Al-Quran. Surah Al-Ikhlas yang hanya 4 ayat itu, jika dibaca dengan ikhlas dan istiqomah, akan membukakan pintu-pintu yang sebelumnya terkunci. Jangan menunggu saat sudah terdesak baru mengingat Allah. Mulailah dari sekarang, saat hati masih tenang dan tubuh masih kuat. Jadikan amalan ini sebagai bagian dari rutinitas harian yang menyejukkan jiwa dan menyucikan hati. Bayangkan jika setiap malam engkau membaca surah Al-Ikhlas 41 kali, lalu diikuti dengan doa yang tulus. Engkau tidak hanya sedang meminta dunia, tapi juga sedang membentuk jiwamu agar lebih bergantung kepada Allah, bukan kepada manusia. Dan di saat itulah rezeki yang tidak disangka-sangka akan datang menghampiri, karena engkau telah menyerahkan segala urusanmu kepada Zat yang mengatur seluruh alam semesta. Mari kita sadari bahwa kekayaan sejati bukan sekadar jumlah uang yang kita miliki, melainkan ketenangan hati, hubungan yang baik, kesehatan, dan keberkahan hidup. Amalan surah Al-Ikhlas ini bukan hanya mendatangkan rezeki berupa materi, tapi juga memperbaiki kondisi batin kita. Ia membersihkan hati dari rasa gelisah, menyinari hidup dengan harapan, dan mendekatkan kita kepada rahmat Allah yang tak bertepi. Mulai malam ini, jangan tunda lagi. Bangunlah di waktu hening, ambil wudhu, dan hadirkan hatimu di hadapan Allah. Bacalah surah Al-Ikhlas 41 kali dengan penuh cinta dan harap. Biarkan kalimat Qul huwallahu ahad mengalir dalam darahmu, menggetarkan ruhmu, dan menenangkan jiwamu. Lakukan ini dengan istiqomah, dan lihatlah bagaimana Allah mengubah jalan hidupmu tanpa kau sangka. Semoga kita semua menjadi hamba yang tidak hanya mengharap dunia, tapi juga meraih akhirat. Semoga dengan keikhlasan dalam dizikir ini, kita mendapatkan rezeki yang melimpah, hidup yang berkah, dan hati yang lapang. Dan semoga kelak di akhirat kita termasuk golongan yang dibangkitkan bersama orang-orang yang hatinya selalu terpaut dengan Allah. Wallahu alam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.